My child, I am here. I am always here. Yes, I can hear you. I can see your tears when you cry yourself to bed at night. My heart breaks for what breaks yours. Semua masalah, semua badai yang sedang mengganggu hatimu, aku tahu. Aku mengerti kepedihanmu, kelelahanmu, dan keputusasaanmu. Tapi ingatlah anakku, hanya karena badai besar menerjang dan kamu tidak merasakan kehadiranku, bukan berarti aku pergi meninggalkanmu. Don't mistake my silence with absence. Aku tetap pegang kendali, dan semua yang terjadi di dunia ini tidak lebih besar dari kuasaku. Dengan semua masalah yang harus kamu hadapi, aku sedang melatih kekuatanmu dan imanmu. Kamu mungkin tidak mengerti sekarang, tapi nanti suatu hari, ketika kamu menengok ke belakang, kamu akan bersyukur kalau kamu berhasil melewati semua ini. Dan kamu bertumbuh menjadi lebih kuat dan lebih dewasa karenanya. It may be dark today, but the sun will surely come and shine tomorrow. Get ready, my child, because morning is coming. Halo semuanya, aku mau mengucapkan Selamat Paskah atau Happy Easter buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan khotbah ini secara online. Tahun 2020 ini merupakan Paskah yang sangat spesial ya. Dan pasti salah satu Paskah yang akan sangat kita ingat. Karena kapan lagi nih kita merayakan Paskah bukan dengan datang ke gedung gereja, berpakaian rapi, dengan band yang seru. Terus mungkin kita bisa ajak teman-teman, yuk ikutan yuk Easter egg hunting atau makan coklat. Yang bentuknya rabbit, bentuknya bunny. Tapi kali ini kita merayakan Easter sama keluarga kalian doang di rumah. Mungkin sekarang kalian merayakan Paskah hanya dengan pakai daster, pakai baju yang nyaman, yang baju rumahan, sambil asik tiduran, atau mungkin lagi di ruang tamu, atau mungkin apalagi sambil jemuran di balkon, sambil dengerin khotbah ini. But this is definitely a different way for us to celebrate Easter. Kita sudah berapa minggu ini, mungkin sudah masuk ke 1 bulan, kita harus melakukan physical distancing dan harus di rumah terus. Berapa dari kalian pasti sudah merasakan yang namanya lonely, atau sendiri, atau kesepian. Biasanya merayakan Paskah, rame-rame ngumpul sama small group leader kalian, sama temen-temen, di gereja ngumpul bareng. Tapi yang kali ini, ya ibaratnya udah jomblo, makin jomblo aja di rumah. Udah susah ketemu temen-temen, gimana ketemu jodohnya nih, karena kerjaannya di rumah terus, dan mulai berasa kesepian gitu ya. We might feel lonely in this Easter, and be careful, because loneliness tend to make us feel hopeless. Kalau kita sendirian di rumah dan kita di kamar lagi bingung mau ngapain, pasti banyak godaan internal di dalam kita yang masuk ke otak kita untuk menggoda kita dan mikir kayak, hey, ini tuh keadaan yang sangat sulit loh. Keadaan dimana mungkin ini akan menjadi masa depannya kamu. Kamu mungkin masa depannya masih belum tahu nih mesti gimana. Kalian mungkin berpikir, Kak, kapan nih aku harus sekolah lagi? Karena semua yang sekarang ini serba gak pasti. Kegiatanku udah jauh berbeda sekarang. Dan udah mati gaya banget Kak di rumah. Aku yang tadinya enjoy di rumah, sekarang udah fase, udah hopeless. Udah ragu banget tentang masa depan. Yang mungkin didasari oleh rasa kesepian itu. When we feel alone, we tend to feel overwhelmed. Kita mungkin overwhelmed with so much fear. Kita itu udah pusing banget setiap hari baca berita dengan keadaan yang sekarang. Dan kita juga udah mulai sendiri
dan kesepian banget dengan terisolasi di rumah. Nah, aku punya fakta menarik nih. Kenapa sih kok dengan physical distancing yang sedang kita lakukan sekarang ini, itu membuat kita berasanya berat banget gitu ya, dengan semua kesendirian dan kesepian kita di rumah? Karena, ini menarik nih, kita diciptakan untuk menjalin hubungan yang erat dengan sesama, dengan satu sama lain, menjalin hubungan yang erat juga sama Tuhan kita. Dan oleh karena itu, ketika kita lagi hidup terisolasi, yang tidak normal, yang keadaan seperti sekarang, itu membuat sepertinya jiwa kita, badan kita, itu tuh kayaknya merontak gitu ya. Yang kayaknya, duh ini tuh gak enak banget. Aku juga seorang introvert yang sebenarnya juga setiap harinya udah kerja di rumah. Tapi ini tuh kayak, aduh gila capek banget sih. Karena kayaknya tiap hari drain dengan stres yang ada, dengan kesepian yang ada. Karena even seorang introvert seperti aku tuh merindukan yang namanya hubungan satu sama lain. Ketika kita hidup dalam komunitas dan kita nggak merasa sendiri banget. Nah, oleh karena itu kita balik lagi yuk ke Alkitab. Kita lihat ada nggak sih di situ siapa yang pernah ngalamin seperti kita? Dan ternyata ada nih teman-teman atau satu grup atau satu kelompok yang pernah ngerasain apa yang kita rasain sekarang. Siapakah dia? Yaitu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus ketika dia harus melihat mentornya yang dia sayang banget, gurunya yang dia sangat look up to banget, tiba-tiba harus meninggal dan harus mati di kayu salib. Kalian bayangin gak sih lagi sayang-sayangnya nih ya sama seseorang, ya bisa aja juga pacar, atau mungkin dia mentor kalian, atau mungkin small group leader kalian, tiba-tiba ngelihat dia ditangkep, disiksa, dan harus mati di kayu salib. Bayangin gak rasanya mereka udah bukan namanya hopeless lagi, tapi mungkin juga udah freak out gitu ya, udah kayak, ini kenapa? Kok tiba-tiba semuanya kejadian dengan begitu cepat, dan tiba-tiba aku ditinggal. Tapi ini yang menarik. Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, dia sudah memberikan pesan atau wejangan atau reminder ke murid-muridnya during the Last Supper atau makan malam terakhir bersama dengan semua muridnya. Tuhan Yesus bilang begini, yang kita bisa lihat di Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Murid-muridnya pas ditanyain gitu, mereka pasti ekspresinya kayak, siapa dia? Kayaknya aneh banget gitu. Tiba-tiba kalau mentorku harus pergi, dan mentorku bilang, kalau aku gak pergi, dia gak datang. Kita yang kayak, dia siapa? Bingung kan jadi murid-muridnya. Dan murid-muridnya harus menyaksikan Tuhan Yesus ditangkap dan disiksa dan mati di kayu salib. Tapi seperti yang kita tahu, yaitu yang kita rayakan hari ini, yaitu adalah Paskah. Kalau Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga, dan dia bertemu lagi sama murid-muridnya, reunian, mungkin kayak, oh kangen banget nih sama mentorku, sama guru aku gitu. Dan mereka udah seneng banget. Tapi ceritanya gak berhenti di situ aja. Tuhan Yesus harus pergi ke surga dan meninggalkan murid-muridnya lagi. Jadi ini udah pergi kedua kalinya nih. Bayangin ya jadi murid-muridnya betapa mereka itu kayaknya emosinya naik turun. Ketika udah ketemu lagi reunian, terus tiba-tiba Tuhan Yesus saya bilang, bye, aku harus pergi dulu nih. Tapi yang kali ini aku udah gak balik lagi secara fisik. Bayangin nih jadi murid-muridnya. Ketika mereka udah seneng banget ketemu guru-gurunya, mungkin mereka peluk each other, hug each other, mereka kayak, aduh Tuhan Yesus bangkit, mereka seneng banget. Namun gak berapa lama setelah Tuhan Yesus berkumpul kembali sama murid-muridnya, dia meninggalkan pesan lagi, karena Tuhan Yesus tahu kalau dia sudah harus pergi untuk kedua kalinya. Jadi bayangin perasaan murid-muridnya ya, baru ceritanya mungkin kayak ibaratnya nih, abis diputusin sama pacar, yaudah deh 2 hari kita balik, seneng banget. Tiba-tiba udah ketemuan lagi,
Terus dibilang lagi, sorry, aku harus pergi lagi. Aduh, itu sedih banget tuh pasti ya. Dan kita bisa baca, ini adalah pesan yang Tuhan Yesus bagikan ke murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Ini pesan yang penting banget, karena ini pesan yang murid-muridnya harus ingat, dan mereka harus encourage themselves untuk gak down dan gak sedih, karena Tuhan Yesus bilang gini, yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari semua peringatan yang Tuhan Yesus bisa bilang sebelum dia pergi, dia memilih untuk kasih pesan ini ke murid-muridnya. Kenapa sih? Why this message? Kenapa dari semua pesan yang Tuhan bisa kasih ke murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang ini? Karena mungkin Tuhan Yesus tahu kalau murid-muridnya akan merasa akan kesepian, akan merasa seperti mereka ditinggal, mereka mungkin akan kehilangan arah. Tapi Tuhan Yesus mau mengingatkan ke mereka kalau even though that I was leaving, but the Holy Spirit was on the way, and that you will never be alone. Kita diingatkan di hari Paskah ini. In this Easter, we're reminded that Easter means you're never alone. Kamu gak pernah sendirian, walaupun mungkin kamu terisolasi di rumah sekarang, tapi ada Roh Kudus yang udah diberikan di dalam kamu, dan Roh Kudus akan selalu bersama kamu. Nah, teman-teman, mungkin sekarang yang di pikiran kalian seperti ini. Duh, sampai kapan begini terus? Aku tuh udah bosen, sumpek banget di rumah. Kapan ini selesainya? Duh, gimana nanti sekolahku? Kapan aku balik lagi sekolah? Kuliahku gimana? Ketika semua negeri ini yang aku mau tuju nanti lagi di lockdown. Duh, gimana dengan finansial keluarga aku? Dari kemarin aja udah berat, sekarang bisnis papi mami lagi berhenti total karena virus ini. Duh, aku jadi jauh sama teman-teman aku. Karena aku tuh gak bisa ketemu sama mereka setiap hari. Dan gak bisa hangout bareng. Lonely banget. Hey, kamu gak sendirian. Ada aku di sini. We're all in this together. Ketika kita terlalu zoom in dan fokus sama kesendirian dan kepusingan kita, terkadang kita lupa kalau di sebelah kita selama ini ternyata ada Roh Kudus yang Tuhan udah berikan dan gak pernah ninggalin kita. Sebesar apapun badai yang sedang ada, seheboh apapun berita di luar sana. Tapi fokus kita harusnya bukan di masalah kita, bukan di kesendirian kita. Tapi fokus kita kalau ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Nah, teman-teman, mungkin kalian habis dengar khotbah ini, kalian mikir, oke Kak, aku gak mau feel alone lagi nih di Paskah ini. Terus aku mesti ngapain dong? Apa yang aku mesti lakukan? Nah, aku mau ngasih nih 2 tips yang teman-teman bisa lakukan so that you feel less alone in this Easter. Yang pertama, you can talk to Him anytime, any place, for any reason. Teman-teman bisa berbicara, bisa berdoa, bisa berkomunikasi sama Roh Kudus karena Dia gak terbatas oleh ruang, gak terbatas oleh waktu, Dia gak takut sama virus, Dia gak takut untuk berhubungan dekat sama kamu. Karena walaupun mungkin sekarang kita tidak ada physical connection sama mentor kita, sama teman-teman kita, tapi kita selalu punya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. We might be physically distant from people, but Holy Spirit is always close. Roh Kudus selalu dekat dengan kita, dan Dia hanya sejauh doa. Jadi kalau kalian udah mulai galau, udah mulai pusing, baca berita, takut gak bisa lanjut kuliah, that's your call to pray. Nah, yang kedua, aku mau ingetin teman-teman that you are stronger than you think you are. Kalau kita ini punya kekuatan yang udah Tuhan kasih, udah ada di dalam kita, kita hanya perlu datang ke Dia dan Tuhan ingatkan kalau hey, you're stronger. Bukan dengan kekuatan kamu sendiri,
tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Loneliness yang kita rasakan itu sometimes bukan hanya sekedar kondisi kita, tapi sekedar fokus kita. Kita mau fokus sama masalah kita, atau mau kita fokus kekuatan yang ada di dalam kita. Semoga teman-teman terberkati dari khotbah yang dibawakan hari ini, dan kalian bisa ingat kalau di hari Paskah ini, may you always be reminded that Easter means you're never alone. I want to close this sermon with prayer. Aku ajak teman-teman untuk taruh dulu handphonenya, taruh dulu iPad-nya, komputernya. Kita tutup mata kita, bersatu hati, dan aku mau berdoa buat teman-teman. Bapa, mengucap syukur kalau hari ini, walau secara online Tuhan, tapi kami bisa mendengar satu peringatan lagi Tuhan, satu encouragement lagi Tuhan. Dan kami masih bisa Tuhan untuk sekali lagi kita celebrate Easter Lord. Walaupun mungkin kita physically distant towards each other Tuhan di Paskah kali ini, tapi kita biar diingatkan that Easter means we're never alone. Bapa, biar Engkau yang kuatkan hati kita Tuhan, Kau yang benarkan fokus kita Tuhan, Kau yang berikan kedamaian, ketenangan, dan biar kita diingatkan kalau fokus kita bukan hanya untuk ke masalah kita saja, bukan hanya dengan badai yang sedang terjadi di dunia, tapi dengan fokus kepada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Biar hari ini Tuhan, kalau abis ini kita mau lanjut diskusi dengan small group, dengan teman-teman kita secara online, dengan small group leader kita, biar kita bisa encourage each other, kita bisa ingatkan satu sama lain that Easter means you're never alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Teman-teman silahkan lanjut ke sesi small group. Walau ini mungkin secara online, tapi kalian tetap bisa curhat dan bisa bahas khotbah yang tadi kepada small group leader kalian dan ke teman-teman kalian. Alright, gitu aja dari aku. Nah, aku mau peluk kalian deh dari jauh. Bye! Happy Sunday!